pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai ketentuan umroh. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai syarat umroh. Yang pertama adalah Islam. Ibadah ini hanya diperuntukkan bagi umat muslim, yang mana jika ibadah ini tidak dilakukan oleh orang Islam atau muslim, maka ibadahnya tidak sah. Lalu syarat yang kedua yang adalah balik, yaitu adalah pahala umroh yang mana mereka akan dihitung setelah mereka mencapai usia balik. Jadi ketika ada anak-anak yang umroh dia belum balik, maka tidak dihitung sebagai ibadah umroh, tapi tetap mendapatkan pahalanya. Lalu yang ketiga adalah berakal sehat, yang mana ketika umroh ini dilakukan oleh orang gila atau yang tidak waras, maka itu akan tidak sah. Lalu yang keempat adalah merdeka, yang mana pada zaman dahulu umroh hanya diwajibkan bagi orang-orang yang merdeka. Budak tidak berkewajiban melakukannya. Namun pada saat ini sistem perbudakan itu sudah tidak ada. Lalu yang kelima adalah mampu dalam aspek finansial maupun fisik. Jadi mampu yang dimaksud di sini bukan berarti hanya yang mempunyai harta atau uang yang banyak, akan tetapi mampu di sini juga mempunyai fisik yang sehat dan mental yang sehat. Nah, selanjutnya setelah kita membahas mengenai syarat dari umroh, kita akan membahas mengenai rukun-rukun umroh. Selanjutnya di sini ada rukun umroh. Yang pertama adalah niat umroh dari mikot, yang mana ihram dapat diartikan sebagai niat untuk memulai ibadah umroh yang dilakukan dari mikot atau batas tempat yang telah ditentukan. Saat ihram, jamaah harus sudah memakai pakaian ihram dan menghindari larangan-larangan ihram. Nah, niat yang dilakukan adalah nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala, yang artinya aku niat umroh dan ihram karena Allah Ta'ala. Lalu setelah melakukan ihram atau niat, yang kita lakukan adalah tawaf. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran, yang mana dimulai dari Hajar Aswad dan berakhir di tempat yang sama dengan arah berlawanan jarum jam. Nah, kalau misalkan kita lihat secara langsung atau kita contohkan langsung di depan Ka'bahnya, nanti ketika kita memulai ihram itu dimulai dari di sini, yaitu dimulai dari Hajar Aswad. Biasanya di Ka'bahnya langsung nanti ada tanda garis melengkung sesuai dengan arah Hajar Aswad atau lampu hijau, yang mana itu menandakan boleh dimulainya atau tanda untuk dimulainya berihram. Nah, dimulai dari sini Hajar Aswad, lalu berputar mengelilingi sampai ke belakang, lalu sampai ke depan lagi. Ketika sudah sampai di sini, berarti itu sudah dihitung sebagai 1 kali putaran. Lalu kita berputar sebanyak 7 kali sesuai dengan syarat dari umrah. Nah, setelah kita melakukan ihram, yaitu meninggi Ka'bah sebanyak 7 kali, selanjutnya yang dilakukan adalah sa'i, yang mana sa'i ini adalah jalan bolak-balik 7 kali antara Bukit Safa dan Marwah, yang mana dimulai dari Safa dan berakhir di Marwah. Jika kita ingin melihat secara gambarannya, di sini ada Bukit Safa dan sini ada Bukit Marwah, yang mana kita memulai sa'i dari Bukit Safa, lalu berputar ke Bukit Marwah, lalu ke Bukit Safa lagi. Ketika sudah sampai di sini putarannya, maka itu dihitung sebagai 1 kali putaran. Lalu kita berputar lagi sebanyak 7 kali sesuai dengan syarat umroh. Nah, setelah kita melakukan sa'i, yang harus kita lakukan adalah tahallul. Tahallul adalah mencukur atau memotong rambut sebagai tanda keluar dari ihram, yang mana laki-laki disunahkan mencukur habis atau boleh membedakannya saja, sedangkan perempuan hanya memotong sedikit ujung rambutnya sekitar 1-2 ruas jari. Nah, setelah kita membahas tadi rukun-rukun umroh dari ihram, tawaf, sa'i, dan tahallul, yang terakhir ini tidak kalah penting, yaitu adalah tertib, yang mana semua rukun di atas harus dilakukan secara berurutan, mulai dari ihram, lalu tawaf, lalu ketiga sa'i dan tahallul, yang mana
tidak sah jika mendahului sa'i sebelum tawaf misalnya. Jadi harus sesuai dengan urutan. Yang pertama ihram, yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i, yang keempat tahallul, dan yang kelima adalah tertib. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.